Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, kita sudah melaksanakan 2 tahapan ya, yaitu pra, kemudian observasi. Nah, sekarang tahap terakhir kita akan melaksanakan pasca observasi ya. Bu Fitri tadi telah melaksanakan observasi di kelas ya, dan sudah merasakan apa yang Bu Fitri rencanakan, apakah sudah terrealisasi atau ada yang belum. Kemudian kalau belum apa kendalanya, nanti kita diskusikan sama-sama. Kemudian apa tindak lanjut yang akan Ibu Fitri lakukan untuk peningkatan kesempurnaan ya dalam proses KBM ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Fitri. Nanti Bu Fitri jawab apa adanya aja. Nggak usah di apa ya, dilebih-lebihkan, nggak usah diperlukan. Siap ya Bu Fitri? Ya, kita mulai ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana pendapat Bu Fitri setelah menyajikan pelajaran tadi? Pendapat saya setelah menyajikan pembelajaran ya sudah cukup puas Pak. Ya. Pembelajaran tersampaikan terhadap siswa mengenai berita. Kemudian kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Iya, menurut saya sudah cukup sesuai karena tujuan dari pembelajarannya itu membaca berita. Tadi kan ada perwakilan beberapa siswa maju ke depan membacakan berita dan disimpulkan secara bersama. Ya, jadi sudah sesuai ya? Berapa persen? Ya kurang lebih kalau menurut saya 80%. Nah, sekarang coba Ibu Fitri ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dari proses pembelajaran. Tadi itu dari awal masuk kelas siswa itu cukup antusias karena pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa materinya berita dalam kehidupan sehari-hari kan memang ada dan bisa dilihat di berbagai media. Jadi untuk pertemuan hari ini adalah berita, materinya juga sama. Tadi ada yang sudah ke depan menuliskan apa itu berita. Ya berarti ya sudah cukup. Oke. Nah, Bu Fitri mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Tercapaian tujuan pembelajaran ya dari tadi yang sudah dilaksanakan. Tujuan pembelajaran hanya membaca berita. Tadi ada perwakilan siswa membaca berita dari berbagai peristiwa dan berbagai kejadian. Itu sudah cukup menurut saya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan peserta didik tadi ya, yang tadi dilakukan, apa yang menjadi kesulitan? Yang menjadi kesulitan itu karena masih banyak peserta didik yang belum fokus, masih banyak yang bercanda, tertawa, bahkan ada yang apa ya, dia tidak fokus bercanda, ada yang sama temennya itu ngobrol, itu mungkin menjadi apa namanya kesulitan. Sudah diingatkan tetapi mengulangi lagi, ngobrol lagi. Apalagi yang duduk bagian belakang memang tidak terpantau. Itu kesulitannya. Iya. Apakah Bu Fitri ada alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut? Iya, alternatifnya nanti karena ini kan hanya siswa yang di belakang bercanda dan ngobrol, berarti siswa tersebut suruh pindah duduk di depan. Oh, itu ya? Itu ya? Ada lagi? Udah cukup. Ya, oke. Dari apa yang telah kita lakukan tadi, mari kita bersama-sama mengidentifikasi ya hal-hal yang sudah mantap, memuaskan, dan hal-hal yang perlu peningkatan. Nah, mungkin Bu Fitri bisa mengungkapkan apa yang sudah mantap dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah itu nanti kita juga apa yang harus diperbaikan ya, harus ada perbaikan untuk peningkatan. Berarti evaluasi termasuknya ya Pak dari pembelajaran tersebut itu sudah cukup berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran membaca berita, ada siswa yang sudah memang melaksanakan
membaca beritanya. Paling nanti untuk kedepannya supaya berjalan lebih efektif lagi, saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi kan saya menerapkan pembelajarannya, metode pembelajarannya itu konsep saja, berita, apa itu berita, viral, informasi, wawasan. Nanti kedepannya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik, biar nanti siswa itu fokus, siswa itu belajar di kelas nyaman dan dapat menerima materi dengan baik, seperti contohnya memasang fokus atau menayangkan berita-berita hiburan. Itu yang ini ya, yang perlu ditingkatkan. Iya, yang perlu ditingkatkan. Menerapkan metode pembelajaran supaya siswa lebih aktif, efektif, dan menyenangkan. Nah, kalau demikian, apa sih yang akan Ibu Fitri lakukan untuk pertemuan berikutnya? Ya, karena untuk materi berita ini kan ada proyeknya Pak, yaitu siswa membuat vlog. Berarti nanti di akhir pertemuan itu saya tidak memberikan teori atau materi, tapi silahkan siswa itu berekspresi sesuai dengan kreativitas mereka. Vlognya itu di berbagai tempat, di tempat wisata, di tempat bersejarah, di tempat kuliner, atau dimanapun mereka menjelajahi suatu tempat. Jadi vlognya menyesuaikan seperti vlog siswa-siswa. Ini materi yang sekarang. Materi yang nanti ke depannya, pertemuan ke depannya. Secara keseluruhan Bu, apakah Ibu berkeinginan untuk meningkatkan tampilan dan kinerja Ibu dengan hal-hal yang lebih positif? Iya. Kira-kira apa? Melalui apa? Melalui metode paling. Mungkin Ibu melalui iklan. Oh, yang seperti kegiatan-kegiatannya. Oh iya, boleh melalui diklat atau program-program seperti CGP. Mempelajari media sosial ya. Mempelajari media sosial. Ada yang berhubungan dengan cara mengajar yang baik. Iya, ya. Iya betul sekali. Nah itu ya Ibu ya. Iya Pak. Itu yang Ibu sampaikan ya, dengan hati ya. Iya. Itu nggak ada tekanan dari sesuatu yang. Menurut Bapak penampilan tadi seperti apa Pak saya? Oke. Ya itu yang akan saya sampaikan. Oh iya. Ada catatannya di sini. Oh iya. Ya Ibu ya. Tadi saya mengamati ya penampilan Ibu. Nah ini hanya untuk perbaikan aja Bu. Ya. Sedikit perbaikan, Ibu tampil udah bagus semua ya, sudah cukup bagus dibandingkan yang teman-teman lain, luar biasa Ibu, bagus ya, sudah banyak peningkatan, mungkin dari sebelum-sebelumnya udah persiapan ya ini. Iya, ya kan harusnya hari Senin mundur lagi, jadi ya udahlah saya itu merencanakan dulu nanti bagusnya kayak gimana. Lancar. Nah berarti nanti kalau ngajar sehari-hari juga seperti ini ya? Iya, insya Allah. Ini ada perbaikan Bu, mungkin untuk kesempurnaan. Kalau Ibu bisa meningkatkan ini, mungkin nanti lebih bagus untuk kenyamanan dalam pembelajaran. Tadi Ibu kan ada diskusi kelompok ya. Iya. Nah, yang pertama Ibu, yang saya sedikit masukkan dari saya, yang pertama Ibu tidak ada ice breaking ya, seharusnya di setiap pembelajaran itu kita ada ice breaking. Ice breaking itu macam-macam, ada yang sederhana, ada yang lebih bagus. Fungsi ice breaking adalah untuk meningkatkan motivasi siswa. Itu coba nanti ke depannya diterapkan. Ya bisa belajar di YouTube juga banyak. Disesuaikan aja dengan kondisi kelas, ya. Dengan kondisi kelas, dengan kondisi materi. Itu yang pertama, ice breaking. Kemudian yang saya masukkan lagi itu dalam pengaturan kelompok. Karena tadi Ibu pelajaran kelompok, yang saya lihat tadi dalam belajar kelompok Ibu tidak mengatur meja dan kursi. Ya, maka ketika tadi anak berkelompok ya berantakan aja itu. Masalahnya ketika meja dan kursi tidak diatur, untuk lewat pun nggak bisa. Iya Pak. Jadi siswanya juga nggak nyaman. Kedepannya supaya lebih aman, lebih bagus, tertib, diatur Bu. Oh di sini waktu sedikit. Itu nanti lebih nyaman. Iya, mungkin karena grogi. Bisa juga nanti posisinya keliling atau apa. Huruf U kayak gitu ya. Itu sangat ini sekali Bu, sangat mempengaruhi Bu.
Tapi kalau dibiarin aja siswa itu duduk sekelompok dibiarin itu akan berantakan. Itu juga akan faktor mempengaruhi dalam kenyamanan diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu tadi ketika diskusi kelompok tidak melakukan pengawasan kelompok, ini keliling. Itu tadi sih Pak, karena tempat duduknya Ya, atas. Saya juga Parjo juga bolak-baliknya kemana, saya tuh nggak mikir sampai situ. Jadi ini biasanya kalau diskusi itu kita sebagai apa ya, yang mengatur kelas gitu ya. Iya. Kita Fasilitator ya ya, Pak. ke kelompok masing-masing, jadi siswa itu merasa terperhatikan gitu. Iya. Kalau dia ada yang ditanyakan, kita langsung menemui dia. Gitu. Jadi banyak nilai positifnya kalau kita bertemu. Itu namanya penguasaan kelas, Bu. Ya. Mungkin itu yang saya kasih masukan ya, yang pentingnya ke depan ya Bu ya. Kalau yang lainnya mungkin juga sudah bagus, tapi perlu peningkatan. Oke. Ya demikiannya Ibu ya. Iya. Oke. Terima kasih, kita sudah selesai melaksanakan pasca observasi. Kita sudah melakukan diskusi hal-hal apa yang sudah mantap dan hal-hal apa yang perlu peningkatan. Nah ini ya yang perlu peningkatan ini Ibu ya, mungkin Ibu nanti bisa melihat atau diskusi teman-teman, melihat di media sosial atau di iklan-iklan. Kira-kira kapan sih Ibu mau melaksanakan itu untuk peningkatan pengembangan diri? Oh ya, pengennya secepatnya Pak. Nanti kalau ada kegiatan itu muncul agendanya, saya insya Allah mengikuti untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi yang sudah baik itu Perbaiki lagi. diteruskan dan diperbaiki ya. Yang kurang itu ditingkatkan lagi. Supaya kita lebih sempurna dan siswa lebih termotivasi. Dan KBM-nya berhasil. Oke Bu ya? Iya. Demikian. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.